Pernah gak sih lo ngerasa udah kerja keras setiap hari, banting tulang, hemat sana sini, tapi ujung-ujungnya saldo tetap aja segitu-gitu aja? Atau mungkin lo ngeliat teman lo yang dari dulu penghasilannya biasa aja, tapi sekarang udah bisa buka usaha, beli properti, bahkan jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan lo masih mikir cicilan dan sisa gajian. Tenang, bukan salah lo sepenuhnya. Bisa jadi lo cuma belum tahu 10 ilmu uang yang sebetulnya jadi kunci orang bisa naik kelas secara finansial. Dan parahnya, ilmu ini jarang banget diajarin di sekolah, bahkan di kampus ekonomi sekalipun. Apalagi kalau lo tinggal di lingkungan yang nganggap ngobrolin uang itu tabu, atau malah dianggap sok kaya. Padahal ya, ngerti uang itu bukan cuma soal jadi kaya, tapi soal bertahan hidup dengan cerdas. Makanya, di video ini, kita bakal bahas satu persatu 10 ilmu uang yang diam-diam dipakai orang-orang kaya buat ningkatin hidup mereka. Kalau lo dengerin sampai habis, bukan cuma mindset lo yang berubah, tapi cara lo ngatur uang bisa langsung beda dan mungkin jadi awal dari hidup yang gak gitu-gitu terus. Yang pertama, uang harus punya tugas. Lo biasanya kalau dapat gaji atau penghasilan, langsung lo apain? Beli makan enak dulu, bayar tagihan, atau langsung lenyap gak jelas kemana? Ini nih masalah pertama kenapa banyak orang gagal kaya, karena uang gak punya tugas. Lo harus ngerti, setiap rupiah yang lo punya harus punya kerjaan. Kalau lo anggap uang itu cuma buat dibelanjain, ya jelas dia bakalan cepat pergi. Orang kaya itu gak pernah nyimpan uang cuma buat jaga-jaga doang. Mereka kasih tugas ke uangnya. Contohnya, 30% buat biaya hidup, 20% buat investasi, 10% buat darurat, 10% lagi buat belajar, termasuk beli buku, ikut kelas, atau upgrade skill. Sisanya baru buat senang-senang kalau masih ada sisa. Dan itu dibikin sistem, bukan cuma direncanain di kepala, tapi dicatat, dibagi, dijalanin. Kenapa penting? Karena kalau lo nggak ngasih tugas ke uang lo bakal ngikutin kemauan lo yang impulsif. Beli kopi tiap hari, cek. Shopee flash sale, cek. Dompet bolong tiap tanggal tua, pasti. Jadi, ilmu pertama ini simpel banget tapi krusial. Jangan biarin uang lo nganggur. Bikin sistem, bagi tugas, dan pastiin lo punya kendali penuh atas setiap rupiah yang masuk. Kata Warren Buffett aja udah jelas, prioritaskan nabung dan investasi dulu, baru pikirin pengeluaran lainnya. Dan jangan bilang, gue gak punya cukup buat dibagi, karena kalau 1 juta aja gak bisa lo kelola, gaji 10 juta pun bakal hilang gitu aja. Yang kedua, jangan simpan uang, muterin uang. Lo tahu gak, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang Indonesia? Mereka terlalu sayang sama uang, disimpan rapat-rapat, ditumpuk, gak dipakai buat apa-apa, pokoknya asal aman. Tapi masalahnya, uang diam itu pelan-pelan mati. Kenapa? Karena ada namanya inflasi. Lo pikir tahun depan 100.000 masih bisa beli segitu banyak? Enggak bos, tiap tahun nilainya turun, barang makin mahal, dan uang lo makin gak bernilai kalau cuma ngendon di dompet atau tabungan biasa. Orang kaya tuh beda mainnya, mereka mutarin uang, bukan sembarang belanja ya, tapi mutarin uang dengan arah yang jelas. Contoh, investasi di properti, beli saham atau reksadana, bangun usaha kecil yang ada potensi, atau bahkan dipinjamin ke bisnis orang dengan sistem bagi hasil. Yang penting, uang lo diputar, bukan diem, karena ketika uang muter, dia kerja, dan saat dia kerja, dia bikin anak alias cuan. Ingat ya, uang itu kayak karyawan, kalau lo jadi bos yang baik, lo kasih kerjaan ke uang lo, dia bakal hasilin sesuatu buat lo. Tapi, kalau lo jadi bos yang asal nyimpan karyawan di gudang tanpa kerjaan, ya jangan kaget kalau bisnis lo alias keuangan lo nggak berkembang. Jadi jangan bangga dulu kalau lo punya banyak tabungan. Pertanyaan pentingnya, tabungan lo kerja apa diam? Mutarin uang itu bukan judi, bukan berarti harus nekat taruh di semua saham atau kripto. Yang penting lo ngerti ilmunya, tahu resikonya, dan pelan-pelan belajar cara mainnya. Ingat bos, orang kaya bukan karena mereka nyimpan uang, tapi karena mereka tahu cara muterin uang. Yang ketiga, utang itu alat, bukan masalah. Begitu dengar kata utang, kebanyakan orang langsung mikir, bahaya, jeratan seumur hidup, jangan sampai dia punya utang. Tapi lo pernah mikir gak, kenapa orang kaya banyak utangnya tapi tetap hidup enak? Mobil mewah, rumah mewah, usaha gede, padahal utangnya miliaran. Kok bisa? Jawabannya simpel, mereka ngerti utang itu alat. Utang itu kayak pisau, bro. Kalau lo nggak ngerti cara pakainya, ya bisa nusuk diri sendiri. Tapi kalau lo paham, pisau bisa jadi alat potong yang membantu kerjaan lo lebih cepat.
Contoh, lo butuh 20 juta buat mulai usaha kecil. Daripada nunggu 3 tahun buat ngumpulin modalnya, lo pinjam mulai sekarang, putar, dan hasilnya bisa lo pakai buat bayar cicilan. Tapi syaratnya cuma satu, utang itu harus produktif. Kalau lo ngutang buat beli gadget terbaru, ganti mobil biar kelihatan keren, atau bayar gaya hidup yang belum sanggup. Nah, itu utang konsumtif, dan itu yang ngebunuh banyak orang secara finansial. Orang kaya ngutang bukan buat pamer, mereka ngutang buat berkembang. Mereka pinjam uang orang lain buat dapat leverage, alias dorongan lebih besar untuk dapat cuan. Dan satu lagi, mereka punya perhitungan, berani ambil utang karena mereka tahu cash flow-nya bisa nutupin cicilan. Jadi, kalau lo anti banget sama utang, coba pikirkan ulang, bukan utangnya yang salah, tapi cara lo makainya. Pakai utang buat bangun aset, bukan buat gaya. Yang keempat, pahami pola kaya, bukan cuma gaji. Coba tebak siapa yang lebih kaya, orang yang gajinya 50 juta tapi pengeluarannya 55 juta, atau orang yang gajinya 7 juta tapi bisa nabung dan investasi 2 juta setiap bulan? Jawabannya jelas, yang kedua. Karena kaya itu bukan soal seberapa besar lo dapat uang, tapi seberapa pintar lo ngejalanin pola keuangan. Pola bukan nominal. Masalahnya, banyak orang ngincar gaji gede tapi nggak pernah belajar gimana ngatur uangnya. Akhirnya gaji naik, gaya hidup juga naik. Gaji 20 juta tetap kerasa cukup-cukup aja. Gaji 30 juta tetap ngerasa kurang juga. Dan lucunya, makin gede gaji, makin ngeri utangnya. Cicilan mobil, rumah, kartu kredit, semuanya nambah. Tapi tabungan, nol. Investasi, kagak ngerti. Orang kaya itu punya pola. Mereka nggak tergoda buat naikin gaya hidup tiap kali penghasilan naik. Mereka tetap hidup di bawah penghasilannya, dan sisanya dialokasikan buat memperbesar aset. Lo harus ngerti satu hal, kalau lo nggak bisa hidup dari 5 juta per bulan, lo juga nggak akan bisa hidup dari 50 juta per bulan. Kenapa? Karena bukan nominal yang salah, tapi pola lo. Pola kaya itu, belanja berdasarkan kebutuhan, bukan gengsi. Nabung sebelum belanja, bukan nunggu sisa. Punya dana darurat, punya aset yang kasih penghasilan pasif. Dan ngerti, uang gede tanpa ilmu sama dengan cepat hilang. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke gue harus dapat gaji gede dulu baru bisa kaya. Enggak, yang lo butuh pola kaya dulu, baru duitnya ngikutin. Yang kelima, investasi bukan sekedar nabung, tapi bikin uang bekerja. Kalau ngomongin soal investasi, banyak yang mikirnya cuma nabung yang gede aja nanti jadi kaya. Padahal, menabung dan investasi itu dua hal yang jauh beda. Nabung itu ibarat lo naruh uang di celengan, aman tapi gak berkembang. Investasi itu lo temanin uang lo, kasih nutrisi, dan biarin dia tumbuh jadi pohon duit yang bisa lo panen terus-terusan. Ada seseorang yang nabung 100.000 per bulan selama 10 tahun, dibandingkan seseorang yang invest 100.000 per bulan dengan hasil investasi 12% per tahun. Misalnya nih, kalau lo nabung 100.000 per bulan selama 10 tahun, lo cuma punya 12 juta. Tapi kalau lo invest dengan hasil rata-rata 12% per tahun, uang lo bisa jadi 2 kali lipat bahkan lebih. Itu kenapa investasi itu kunci buat ngelawan inflasi dan ngebantu lo tambah kaya. Tapi yang penting, jangan langsung terjun tanpa ilmu. Investasi itu butuh pemahaman, kesabaran, dan disiplin. Gue pernah ketemu teman yang langsung masuk saham, terus panik waktu harga turun. Dia jual semua, dan akhirnya malah rugi. Investasi itu kayak naik roller coaster, lo harus siap dengan naik turunnya. Tapi yang bedain orang kaya dan orang biasa itu, orang kaya tahan banting dan tahu gimana cara mainnya. Jadi, ilmu investasi yang lo harus pelajari. Pilih jenis investasi sesuai profil risiko lo. Jangan taruh semua uang di satu tempat, pelajari dulu, baru masuk. Dan yang paling penting, jangan cepat panik. Karena kalau lo bisa jalanin investasi dengan sabar dan konsisten, uang lo bakal bekerja buat lo, bukan cuma lo yang kerja buat uang. Yang keenam, waktu adalah uang, tapi uang bisa beli waktu. Kalau ada pepatah yang bilang, waktu adalah uang, itu benar banget. Tapi yang sering luput dari perhatian, justru uang bisa beli waktu. Maksudnya gimana? Gini, bayangin lo kerja dari pagi sampai malam, terus gak punya waktu buat keluarga, istirahat, atau ngembangin diri. Lo jadi kaya, iya, tapi harga yang lo bayar mahal banget. Nah, orang kaya pintar pakai uang buat beli waktu. Mereka keluarin uang buat hal-hal yang bisa menghemat waktu mereka. Kayak punya asisten, pakai jasa layanan supaya nggak repot, investasi di bisnis yang jalan sendiri, atau bahkan beli teknologi yang efisien.
Jadi bukan cuma soal cari uang sebanyak-banyaknya, tapi gimana lo bisa punya waktu buat nikmati hidup. Ingat bro, kalau lo cuma fokus ngejar duit, tapi lupa nikmatin proses, ujung-ujungnya lo stres dan gak bahagia. Jadi, ilmu keenam ini ngajarin lo supaya gak cuma kaya materi, tapi juga kaya waktu. Karena pada akhirnya, waktu dan kebahagiaan itu investasi terbaik. Yang ketujuh, jangan kerja untuk uang, tapi bikin uang yang kerja untuk lo. Ini nih, yang paling sering lo gak sadar. Banyak orang kerja keras tiap hari, tapi ujung-ujungnya duit cuma cukup buat kebutuhan. Kenapa? Karena mereka masih kerja untuk uang, bukan dibiarin uang yang kerja buat mereka. Orang kaya punya mindset berbeda. Mereka berusaha bikin aset yang bisa kasih penghasilan pasif, supaya uangnya terus ngucur tanpa harus mereka kerjain terus-terusan. Misalnya lo punya usaha rental mobil, lo gak perlu jualan tiap hari, tapi uang tetap masuk dari orang yang sewa mobil. Atau lo punya saham atau bagi dividen, tiap bulan lo dapat uang tanpa harus jual sahamnya. Intinya, lo harus paham bahwa kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas yang lebih utama. Kalau lo terus-terusan jual waktu dengan kerjaan harian, lo akan capek dan terjebak di zona itu-itu aja. Tapi kalau lo bisa bikin aset yang jalan sendiri, lo bisa bebasin waktu dan fokus lo ke hal yang lain yang lebih penting. Gue tahu, buat mulai itu gak gampang. Tapi langkah kecil itu jauh lebih baik daripada gak mulai sama sekali. Yang ke-8, pentingnya dana darurat, bukan sekedar tabungan. Bro, lo pernah gak tiba-tiba ada kejadian gak terduga? Misal motor lo tiba-tiba rusak, atau tiba-tiba ada tagihan medis yang gede. Kalau gak ada dana darurat, biasanya panik kan, sampai akhirnya harus ngutang. Nah, dana darurat itu beda sama tabungan biasa. Dana darurat adalah uang yang sengaja lo simpan untuk keadaan darurat saja. Bukan buat jalan-jalan, bukan buat belanja, bukan buat gaya-gayaan. Idealnya, dana darurat itu minimal buat nutup kebutuhan hidup selama 3-6 bulan. Kalau lo digaji 5 juta per bulan, berarti harus punya minimal 15-30 juta di dana darurat. Karena hidup itu gak selalu mulus, dan dana darurat ini jadi tema yang bikin lo gak gampang panik kalau ada masalah. Yang paling keren, orang kaya itu punya dana darurat yang cukup dan gak ganggu investasi atau bisnis mereka. Jadi ketika masalah datang, mereka bisa tetap tenang dan fokus cari solusi. Yang ke-9, pendidikan finansial itu investasi terbaik. Ilmu paling mahal tapi paling nguntungin, pendidikan finansial. Lo bisa dapat gaji gede, bisnis jalan, tapi kalau gak punya ilmu keuangan, bisa-bisa malah terjebak. Ilmu finansial itu kayak peta yang ngarahin lo supaya gak nyasar. Jadi, jangan heran kalau orang kaya tuh sering banget investasi di diri sendiri. Mereka ikut seminar, baca buku, belajar dari mentor, dan terus upgrade kemampuan. Kalau lo pikir cuma cukup belajar dari sekolah, itu salah besar. Sekolah gak ngajarin lo gimana ngatur uang dengan benar, gimana investasi, gimana manajemen risiko. Ada seseorang yang berubah hidupnya setelah belajar keuangan. Jadi mulai sekarang, jangan pelit buat belajar. Ingat, investasi di ilmu keuangan itu gak pernah rugi. Justru, itu yang bikin lo makin tajir dan bisa ngatur hidup dengan bijak. Yang ke-10, konsistensi dan kesabaran adalah kunci utama. Ini nih, ilmu terakhir yang paling sering disepelein tapi paling krusial. Konsistensi dan kesabaran. Mau lo punya ilmu segudang, modal banyak, strategi keren, kalau nggak konsisten dan sabar, hasilnya bakal nihil. Kayak itu perjalanan maraton, bukan sprint. Nggak ada yang kaya dalam semalam, semua butuh proses dan waktu. Cerita sukses, orang yang pelan tapi pasti, dan yang gagal karena putus asa. Jadi, lo harus siap buat jalan terus meskipun hasilnya belum kelihatan. Belajar dari kegagalan tanpa menyerah. Disiplin ngatur keuangan walaupun godaan besar, dan tetap sabar walau prosesnya lama. Oke bosku, sekarang lo udah punya 10 ilmu uang yang paling penting buat bikin hidup lo berubah. Ingat, gak ada yang instan, tapi dengan ilmu yang benar, mindset yang tepat, dan aksi konsisten, lo pasti bisa keluar dari jebakan miskin dan mulai bangun kekayaan. Jadi jangan cuma dengar doang, langsung praktekkan. Kalau lo suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman lo yang juga perlu tahu ilmu ini. Dan jangan lupa juga subscribe supaya gak ketinggalan konten keren lainnya. Semangat terus dan sampai ketemu di video berikutnya.